Halo, saya Gavin Bagus Engineer Lain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website saya yang sudah dibuat selama 1 semester ini. Oke, jadi pertama kita tentunya membuka WAM server dulu. Ya, selagi membuka, jangan lupa untuk menginstal WAM-nya sendiri. Pada kasus ini saya install di OSI. Di OSI ini nanti kita taruh code igniter di dalam www, terus kita ubah namanya menjadi review dan kita mengedit isi yang ada di dalamnya. Jangan lupa di folder root nanti kita membuat folder review lagi, isinya nanti ini buat berkas yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, langsung saja. Begitu kita membuka browser, kita langsung membuka localhost/review. Nah, di sini pada tampilan utamanya masih terdapat slider yang basic dari Serenity. Di bawahnya ada beberapa tulisan, ini juga dari Serenity, cuma saya ubah sedikit. Itu langsung saja ke fungsi pertamanya, yaitu login. Fungsi login ini dapat kita lihat dia berada di controller welcome dan di fungsi login. Coba kita lihat dulu. Di fungsi login ini dia hanya mengenai command header dan view-nya dari login PHP sendiri. Nah, sini kita asumsinya belum punya akun ya, jadi kita membuat akun dulu. Nah, ini sign up, fungsinya juga berada di welcome PHP. Nah, kita bikin akun dulu. Nah, di sini kita ada pilihan dua role, editor dan reviewer. Untuk maklarnya kita bisa pilih dengan tidak mencentang keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat user dengan dua role, editor dan reviewer. Nah, ini dapat dilihat ketika reviewer kita klik akan muncul nomor rekening dan kompetensi. Nomor rekening ini penting misalnya untuk transfer hasil pekerjaannya ke dalam saldo si reviewer. Ya, kita bisa lihat sign up sukses. Sign up sukses ini menjalankan fungsi signing up yang berada di controller account controller. Kita lihat sendiri, ini fungsi signing up. Yang pertama dia load helper array URL security, terus dia load model array task account. Ini nanti akan dipakai itu. Ini ada form validation. Form validation ini gunanya untuk kita ngasih minimum panjang, minimum maksimum panjang juga. Terus di sini jika validasinya gagal, dia akan kembali ke view sign up. Di sini ada syarat-syarat untuk upload fotonya sendiri. Ini bisa dilihat dot photos, berarti dia kembali ke root foldernya si review itu dan di folder photos. Ya, bisa dilihat sini banyak foto profil dari percobaan saya sebelumnya. Nah, ini. Nah, langsung saja kita login menggunakan user yang sudah dibuat tadi. Nah, bisa kita lihat sudah berhasil login. Di sini role-nya dia ada dua, yaitu editor dan reviewer. Karena itu di sini ada pilihan untuk berubah menjadi reviewer. Nah, fungsi ini akan saya jelaskan dulu. Nah, fungsi untuk mengubah role tadi namanya change role. Ini sebenarnya simple. Pertama dia mendapatkan role-nya si user ini di dalam query role. Nah, kalau dia punya dua role, kita pakai if, logika if. Jika size role-nya ada dua, terus kita if lagi. Jika role-nya satu, ID group-nya satu, berarti dia editor. Kita ubah jadi group-nya menjadi dua dan kita override di session datanya. Begitu juga dengan si reviewer. Nah, kita sudah berhasil loginnya tadi. Kita ke editor dulu untuk menambah task. Ini ada fitur atas, ke editor controller, fungsi atas biasa. Kita coba menambah sebuah task di sini. Untuk autornya kita pakai si editor saja. Nah, ini ada number of dates. Ini gunanya untuk mengeset deadline nanti. Juga berpengaruh ke harga. Oke, submit. Nah, di sini untuk submitnya dia menjalankan fungsi adding task yang berada di controller editor. Saya jelaskan dulu fungsi adding tasknya. Nah, yang pertama dia mengecek sessionnya dulu seperti biasa. Dia load hyper array,
dan load model task. Dia juga load form validation. Ini kalau form validation gagal, ini syarat-syarat untuk upload filenya. Nanti dia simpan di ini kembali ke dua folder sebelumnya, review/berkas. Berarti di www wam review/berkas. Nah di sini ya sudah dapat kita lihat barusan diupload. Nah di sini new name-nya kita ganti biar unique. Di awalnya dikasih time, berarti awalnya ada kode untuk waktunya sekarang jam 9.26 ini, dan kita mengganti spasi dengan underscore untuk menghindari error ke depannya. Nah kemudian upload tadi kita simpan di array data, terus kita masukkan new task dengan menggunakan model insert new task. Nah model insert new task ini sendirian juga gampang, dia menerima ID user dari session data. Begitu juga dengan file name yang kita simpan di pada new name tadi. Ya, kita ngeset judul di state menggunakan fungsi dbset. Ya begitu sudah, dia langsung redirect ke editor/add success. Ya editor add success tadi itu viewnya yang ini, bisa kita lihat langsung di view task. Nah ini view task, saya jelaskan dulu. Nah ini di fungsi view task, dia meload model task dulu, lalu mendapatkan get my task. Berarti kita mendapatkan semua task untuk user ini, semua task yang dibuat oleh user ini. Nah ini modelnya seperti ini. Berarti kita select ID task, judul, kata kunci, file location, status, date created, semuanya dari table task di mana ID usernya sesuai dengan ID user yang dikirim. Yang dikirim tadi itu, nah ini session data ID user. Oh bukan ini. Yang dikirim tadi itu ini session data ID user. Session data. Yang dikirim ini session data ID user tadi, ya. Sehingga pada view-nya ini nanti kita kelihatan tasnya apa aja yang dibuat oleh si editor ini. Nah di sini kita bisa melihat judul, keyword, file name-nya juga bisa di-download, terdapat page count dan date submitted. Nah ini statusnya belum di-assign ke reviewer manapun, karena itu kita bisa push reviewer di sini. Nah di sini ditampilkan oleh select potential reviewer dengan membawa ID task 50. Nah, fungsi select potential reviewer ini simple, dia load model reviewer lalu menggunakan model reviewer itu untuk mendapatkan semua reviewer. Ini bisa kita lihat dia mengambil dari tabel user di join dengan tabel reviewer di mana ID usernya sama dengan ID user. Nah di list of reviewer ini kita bisa milih reviewer mana aja yang bakalan kita pilih untuk mereview task yang sudah kita assign tadi. Nah di sini ada nama, email, dan skillnya. Untuk skillnya saya isi ngawur dulu sementara. Ini kita coba. Nah berarti dia sudah merequest tasknya. Nah untuk merequest tasknya ini dia menggunakan fungsi requested task untuk membawa ID task dan ID reviewer. Nanti di fungsi requested task dia memasukkan ke table assignment menggunakan model task get the assignment, fungsi the assignment untuk mengset statusnya menjadi satu itu berarti dia sudah masuk menjadi task baru. Nah di fungsi get the assignment-nya tadi dia menerima ID task dan ID reviewer untuk memasukkan ke table assignment dengan nilai ID task sesuai yang dikirim dan ID reviewer sesuai yang dikirim. Ya begitu. Nah tadi kita sudah berhasil memasukkan tasknya ke table assignment, jadi kita bisa lihat di table assignment jadi ID tasknya 50 ya, di table assignment ID task 50 sudah masuk. Terus kita bisa lihat di my tasknya dia sendiri statusnya sudah berubah menjadi requested. Nah, berikutnya kita ke editor yang kita assign task tadi. Knockout dulu. Nah ini editornya tadi. Nah ini kita lihat skill assignment. Ini sama seperti view task tadi, cuma dia mendapatkan assignment yang sesuai dengan ID usernya si editor, si reviewer ini. Nah ini tadi task yang masuk. Ini juga ada task-task lain yang percobaan sebelumnya. Ini sudah ada task yang komplit,
sudah ada task yang menunggu konfirmasi maklar, sudah ada task yang sudah di reject. Nah ini sudah ada task baru yang masuk tadi. Nah ini kalau kita mencet accept, berarti dia akan menjalankan fungsi if accepted yang berada di reviewer controller dengan membawa edit tasknya itu tadi. Nah di fungsi accepted ini kita ngeset deadline-nya ngeset dengan tanggal sekarang ditambah dengan jumlah page-nya. Jadi kalau page-nya tadi 15, berarti deadline-nya 15 hari dari sekarang. Terus dia juga akhirnya set deadline, terus mengubah statusnya menjadi 2, yang berarti sudah accept tasknya. Nah sekarang coba kita accept tasknya. Nah ini tasknya sudah di accept. Sini kita bisa lihat judul, author, dan jadwalnya juga buat di review. Ini page count-nya udah kelihatan 15, itu juga dengan deadline-nya 15 hari dari sekarang, 19 ditambah 15 hari. Nah asumsi kita sudah menyelesaikan tasknya, si reviewer itu sudah menyelesaikan, jadi kita bisa langsung send completed task menggunakan tombol ini. Nanti langsung ke formnya ini kita upload task yang sudah selesai pakai file yang tadi aja. Nah ini langsung submit. Nah jadi dia completed dan waiting for confirmation. Nah untuk fungsi yang mengupload task tadi sebenarnya hampir mirip dengan fungsi sebelumnya ya. Dia mengecek sesi completing review task, mengecek session, terus ini syarat-syarat filenya, biar unique dikasih waktu, hilangkan spasi. Sini kalau gagal upload, dan sini dia load model task dulu untuk mengubah statusnya menjadi 4, terus dia mengupdate statusnya menjadi 4, file location sesuai dengan new name, update data updatednya juga, dimana edit tasknya sesuai dengan edit task di tabel assignment. Ini juga mengupdate statusnya di tabel task. Nah, begitu tadi sudah update, dia langsung redirect ke view assignmentnya si reviewer tadi. Nah ini view assignment. Untuk di tabel assignmentnya dapat kita lihat ini file locationnya sudah diupdate, berarti sudah bisa di download, dan data updatednya juga sudah diupdate sesuai dengan data. Nah karena sudah, kita sekarang ke si editornya. Nah ini dia sudah dapat filenya, tapi masih belum bisa download ya, ini masih file yang lama. Jadi untuk menyelesaikan pembayarannya dia harus ke fungsi payment. Fungsi payment membawa ID tasnya 50. Dan sini ditampilkan judul dan reviewernya, itu juga dengan jumlah halaman. Nah ini total price nya saya kali jumlah halamannya dengan 10 dalam dolar. Ini reviewer bank account-nya sementara ini 14.045 aja, saya nggak usah lihat. Nah di sini si editor perlu mengupload bukti pembayaran, proof of payment. Nah di sini kita bisa upload di biasa. Kita ambil file ngawur saja. Nah, ini upload. Nah itu sudah berhasil, dia akan muncul payment sukses, your payment has been requested. Nah ada tombol untuk back to my task. Untuk fungsinya dia menggunakan fungsi pay payment di payment controller, di mana dia membawa 4 variabel ini. Nah 4 variabel ini apa? Kita bisa lihat 4 variabel. Yang pertama ID assignment, ID reviewer, ID task, sama amount. Amount ini angka harga tadi yang $150 itu. Nah, ini apa saja, ini sepertinya sama seperti sebelumnya, mengecek session, helper, ini syarat-syaratnya, terus ini mengubah namanya menjadi unique, ada time-nya di awalnya, menghilangkan spasi, terus langsung upload data. Nah ini dia update di table assignment, set statusnya menjadi 5. Nah 5 ini berarti paymentnya sukses, tinggal menunggu konfirmasi dari si maklar. Maklar di sini nanti akan konfirmasi bukti pembayarannya. Nah di sini nanti langsung dia redirect ke payment sukses di view-nya itu. Ya ini payment yang sukses tadi dengan membawa ya array task ini. Nah di payment sukses ini tadi kita bisa kembali ke back to my task, ya bisa melihat tasknya sudah berubah statusnya menjadi waiting for confirmation. Nah di database juga tadi yang ID tasknya 50 sudah berubah
Jadi 5 statusnya ya. Di tabel tasnya juga sudah berubah menjadi 5 statusnya. Nah, di editor juga statusnya berubah menjadi waiting for confirmation dari si maklar. Nah, itu sekarang kita ke maklar dulu. Saya sudah ada akun maklar sebelumnya. Ini di maklar ada beberapa fitur, yaitu view new task, ongoing, completed, dan paid task. Jadi maklar ini bisa melihat semua progress dari si editor dan reviewer. Nah, ini sudah ada progress. Kalau belum ada progress, dia menampilkan message currently no ongoing atau apa. Nah, ini requested yang sudah dibayar. Nah, daftar. Nah, ini bisa kita lihat please check for payment proof, bisa download proofnya juga, dan completed file. Nah, dia bisa download filenya juga. Nah, untuk file yang completed dan bukti pembayaran tadi kita simpan di review progress. Nah, ini bukti untuk yang sudah, dan completed tadi. Nah, ini filenya yang sudah selesai. Gitu saja. Nah, ini kalau si maklarnya mencet accept, dia akan menjalankan fungsi accepted, dan kalau menjalankan reject, dia akan menjalankan fungsi rejected. Nah, untuk fungsinya sendiri di maklar controller, kalau rejected dia berubah statusnya jadi 3 dari tasnya rejected, terus diupdate di table assignment dan table task. Nah, terus redirect biasa. Nah, kalau accepted dia mengubah statusnya menjadi 6 baru sudah dibayar. Dia set statusnya di table assignment dan set statusnya juga di table task. Nah, terus untuk menambahkan saldonya si reviewer, pertama dia mengambil dulu datanya saldo si reviewer. Nah, ini menggunakan fungsi get saldo, select semua dari reviewer, dimana ID reviewernya sesuai yang dikirim, tapi dia mereturn row saldo, dia hanya mereturn kolom saldo saja. Nah, seperti terus disimpan di dalam query saldo. Nah, amount tambah ini mendapatkan harga dari tasnya tadi $150. Nah, ini ada fungsi ya, fungsinya get amount complete ini berarti dia select semua dari pembayaran, tapi dia mereturnnya adalah raw amount saja. Nah, yang di return tadi hanya raw amount, itu maksudnya dia hanya mereturn 190 ini harganya si tasnya itu. Nah, kemudian kita simpan total harganya dari saldo si reviewer awal dan harga si tas dalam query amount. Lalu kita mengirimkan query amount ini ke model confirm payment. Nah, ini kita mengirim ID reviewer dan di assignment serta amountnya juga. Nah, di fungsi confirm payment ini, model payment, dia update table reviewer untuk ngeset saldonya sesuai dengan amount yang sudah dikirim tadi. Nah, ini tambah, dimana ID reviewernya juga sesuai yang dikirim. Nah, sekarang kita coba dulu untuk accept tasnya ini. Nah, sudah di accept, berarti sudah tidak ada tas yang di display. Sekarang kita lihat di reviewer. Nah, di reviewer, nah saldonya sudah bertambah. Ini 322 soalnya saya sudah ada tas sebelumnya. Nah, ini tasnya sudah completed, bisa di download yang komplit, yang lama juga bisa di download. Nah, sekarang di si editornya juga bisa. Nah, ini di filenya si editor. Nah, tasnya sudah selesai. Sekarang kita bisa download filenya, bisa download yang sudah selesai juga. Nah, begitu. Terus ada fungsi tambahan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat balance-nya berapa. Ini saya bisa withdraw juga. Kalau kebanyakan dia bakal error. Jadi kita ambil seperlunya saja, ini 100. Nah, sisanya jadi 200. Nah, fitur pertamanya. Terus di profile bisa kita lihat juga, kita bisa change password. Passwordnya yang tadi cara kita ubah menjadi change. Nah, ini passwordnya sudah berganti, bisa dicek sendiri di database. Nah, ini di mana? Nah, orang ini ya. Nah, passwordnya udah ganti. Juga ada fitur change profile. Sini kita bisa change profilnya. Kita cuma bisa ganti nama sama foto profil. Kita coba. Nah, ini namanya udah ganti. Sini juga sudah ganti. Sekiranya itu saja untuk demo website kali ini. Kalau kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.